Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak kelas 4 semuanya. Kita hari ini akan belajar matematika, masih tentang segi banyak. Nah, kamu sudah tahu bahwa segitiga dan segi empat termasuk segi banyak. Nah, jadi dia termasuk segi banyak. Segitiga memiliki 3 sisi, sedangkan segi empat memiliki 4 sisi. Jadi dia kalau segitiga itu sisinya 3. Kalau segi empat itu sisinya 4 dan 4 sudut. Segitiga memiliki 3 sisi dan 3 sudut, sedangkan segi empat memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Adakah segi banyak lain yang memiliki lebih banyak sisi? Ada nggak? Ya, jadi dari gambar ini coba kamu perhatikan. Untuk mengetahuinya, perhatikanlah tabel berikut. Nah, tabel 4.1 macam-macam segi banyak. Nama segitiga, banyak sisinya ada 3. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, segitiga, sisinya ada 3. Kemudian segi 4. Nah, ini contoh gambar segi 4, banyak sisinya 4. Kemudian segi 5 atau nama lainnya pentagon. Berarti sisinya ada 5. Ini. Kemudian segi 6 atau heksagon. Sisinya ada 6. Nah, kemudian segi 7 atau heptagon. Ini gambarnya. Sisinya ada 7. Oke. Kemudian banyak sisi, namanya segi 8 atau oktagon. Segi 8 sisinya ada 8. Ya. Nih. Contoh gambarnya seperti ini. Kemudian segi 9 atau nonagon. Sisinya ada 9. Nah. Segi 10 atau dekagon, sisinya ada 10. Ya, hampir menyerupai lingkaran jadinya. Semakin banyak sisi, semakin menyerupai lingkaran kalau pada segi banyak beraturan. Selanjutnya, ini tugasnya yang akan kalian kerjakan. Tugas berilah tanda silang pada kotak kecil untuk gambar yang merupakan segi banyak. Nah, yang mana yang merupakan segi banyak itu kamu silang. Misalnya ini, silang di kotaknya. Contohnya ya, kalau bukan segi banyak jangan disilang. Buat di buku tulis dan digambar. Itu tugas yang pertama. Kemudian kita masuk materi selanjutnya. Berdasarkan sifat sisi-sisi dan sudut-sudutnya, segi banyak dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, segi banyak beraturan. Apa itu segi banyak beraturan? Nah, segi banyak beraturan adalah segi banyak yang sisinya sama panjang. Jadi sisinya ini sama panjang. Serta sudutnya sama besar. Ini sisi. Nah, yang Bapak tandai ini sisi. Panjangnya sama dan sama besar sudutnya. Itu namanya segi banyak beraturan. Nah, ini segi banyak beraturan pentagon atau segi 5. Ini heksagon. Segi 6. Ya. Sisinya 6 dan sudutnya 6, sama besar dan sama panjang. Heptagon segi 7. Sisinya ada 7 dan sudutnya ada 7 dan sama besar.
besar sudutnya. Kemudian yang B selanjutnya segi banyak tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang sisinya tidak sama panjang. Jadi panjangnya berbeda. Serta sudut-sudutnya tidak sama besar. Jadi sudutnya tidak sama besar. Ini contohnya segi 5 atau pentagon yang tidak beraturan. Berbeda panjangnya. Sisi dan sudutnya berbeda. Kemudian heksagon atau segi berapa ini? Segi 6. Ini heptagon, segi 7 tidak beraturan. Nah, gambarnya tidak beraturan. Tidak seperti segi banyak beraturan. Nah, gambarnya sudut dan sisinya sama. Terlihat rapi. Oke, selanjutnya kita masuk bagian B, keliling dan luas. Nah, jadi di sini ada sebuah masalah, sebuah karton berbentuk segi 4. Nah, jadi bentuknya segi 4, berisi teks Pancasila, dipajang di dinding ruang kelas 4. Semua sisi karton tersebut sama panjang dan luasnya 360 cm kuadrat. Vina akan menghias sisi-sisi karton tersebut dengan pita merah. Berapa panjang pita yang diperlukan Vina? Nah, itu contoh sebuah masalah. Nah, ini nanti kita pecahkan masalahnya. Namun sebelum kita memecahkan masalah tersebut, sebaiknya kita mengenal dulu bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Ya. Bilangan pangkat 2 atau kuadrat, ya. Nah, perhatikan perkalian berikut. Ya. 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 2. 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 2. Sama dengan 4 hasilnya. Nah, kemudian 3 dikali 3 itu sama dengan 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. Ya. Bisa lihat di gambarnya. Nih. Atau sama dengan 9. Kemudian 4 dikali 4 sama dengan 4 pangkat 2. Dan hasilnya adalah 16. Dan seterusnya. Ini adalah contoh bilangan perkalian yang mengarah ke pangkat 2. Nah, bentuk 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, dan 4 pangkat 2 disebut bentuk pangkat 2 atau bentuk kuadrat. Nah, ini namanya bentuk kuadrat yang berpangkat, ada pangkat 2-nya kecil di atas. Kemudian bilangan 4, 9 dan 16 disebut bilangan pangkat 2. Hasilnya, ya. Hasil dari bilangan pangkat 2 itu. Nah, kalian perhatikan tabel berikut yang menunjukkan bilangan-bilangan kuadrat dari 1 sampai 100. Jadi bilangan kuadrat itu adalah bilangan yang dikalikan sama dengan nilainya. Misal 2 pangkat 2, artinya 2 dikali 2, bukan 2 dikali 1. Dikalikan dengan bilangan yang sama. 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 dan hasilnya adalah 4. Nah, tuh. Bisa kalian perhatikan pada tabel perkalian. Nah, ini 1 kali 1 sama dengan 1. 2 kali 2 sama dengan 2. 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, ini bilangan kuadratnya. 4 kali 4 sama dengan 16. 5 dikali 5 sama dengan 25. Dan seterusnya. 6 kali 6, 36.
7 dikali 7 49, 8 dikali 8 64, 9 dikali 9 sama dengan 81, 10 kali 10 sama dengan 100. Nah, itu bentuk bilangan pangkat 2 atau bilangan kuadrat dikalikan dengan bilangan yang sama. Oke, selanjutnya contoh. Ada contoh ya. Tentukan nilai pangkat 2 dari 8. Nah, caranya dengan cara mengalihkan langsung. 8 pangkat 2 sama dengan 8 dikali 8. Hasilnya adalah 64. Ya, bisa kalian lihat juga pada tabel ya tadi ya. Kemudian cara yang kedua menggunakan tabel. Nah, ini tadi Bapak bilang. Perhatikan tabel 4.2 tadi. Tarik garis dari baris 8, lalu tarik garis dari kolom 8. Pertemuan keduanya adalah bilangan 64. Jadi 8 pangkat 2 sama dengan 64. Nah, terserah kalian mau gunakan cara yang mana. Ya. Ini cara mengalihkan langsung. 8 pangkat 2 sama dengan 8 dikali 8 sama dengan 64. Dan cara kedua menggunakan tabel. Nah, terserah kalian menggunakan cara yang mana yang lebih mudah. Tapi yang biasanya lebih mudah menggunakan cara yang pertama, ya. Nah, itu dia. Oke, bilangan akar pangkat 2 nanti kita kerjakan. Kita masuk ke tugas, ya. Ini ya, tugas yang kedua. Tadi tugas pertama sudah. Tugas 2. Selesaikan penguadratan berikut. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ada 10 soal. Nah, Bapak kasih contoh. 6 pangkat 2 yaitu berapa kali berapa? Ya, 6 dikali 6. Hasilnya berapa? 6 dikali 6. Bisa kalian kalikan langsung atau melihat tabel. 6 kali 6 hasilnya adalah 36. Nah, ini contoh yang pertama. Oke. Itu yang tugas pertama tadi, membuat gambar segi banyak beraturan kamu tentukan, yang segi banyak beraturan kamu silang. Kemudian tugas yang kedua, selesaikan penguadratan berikut, ada 10 soal. Dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan paling lambat jam 8 malam. Itu saja pelajaran matematika kita hari ini. Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.